Hadir. Gelo aja. Ada suara nggak? Ada. Saya yang keras berusaha di sananya nggak ada suara. Oh, padahal saya udah bilang Bu Punten daftar hadir. Oh, kalau nggak kedengeran saya nggak kurang dia. Saya padahal habis ngomong hai 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 cek saya tanya. Saya ngomong hai 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 cek saya. Nggak ada suara. Oh, pakai headset. Kalian cobain pakai. Daftar hadir ya, Bu? Ya, udah dimasukin. Halo, Pak. Tolong Bu pakai sepatu Bu ngajar Bu. Mau, udah sholat. Saya coba sini. Nggak ada suara. Oh, sekarang coba ya. Yang ini kalau nggak ada, coba kalian. Ada nggak? Kira. Ibu mah ada tadi masuk ke saya. Oh, jadi nggak saya ini nggak ada suara. Ya, tehnya ya. Iya. Oh, di sini Bu kurang bagus Bu internetnya. Kamu pakai di ruangan mana gitu, Pak? Ya, tuh 11 benar. Iya, oke. Selamat siang. Ibu nggak bisa dengar suara kalian sih. Tapi Saya kedengaran Bu, suaranya Bu? Suara Ibu dengar. Suara saya kedengaran nggak Bu? Oke. Coba kalau kedengaran suaranya kasih jempolnya dong. Oke, sip. Ada ya. Jadi entah kesalahannya di mana ini, Ibu sama sekali tidak mendengar suara. Jadi berasa ngomong sendiri. Oke, untuk daftar Saya kedengaran nggak Bu? Presensi Ibu simpan di chatroomnya ya, kalian bisa ambil dari situ. Silakan. Oke, hari ini kita akan bahas latihan soal UTBK. Sekarang kita akan ambil materi yang kedua, yaitu tentang gelombang. Ya, nah ini materi yang seringkali keluar di UTBK. Kita sudah membahas tentang mekanika 2 kali pertemuan, dan hari ini kita masuknya ke getaran, gelombang, dan bunyi. Untuk suhu dan kalor ini nanti di skip aja, kita nanti bisa gabung dengan materi yang lain, karena biasanya dia munculnya juga tidak terlalu banyak ya, dan materinya juga memang cuma sedikit. Jadi materi yang banyak itu salah satunya adalah getaran, gelombang, dan bunyi. Ini masuknya ke gelombang mekanik sih. Nah, yang satu lagi gelombang elektromagnetik nanti masuknya ke bagian yang 4 dan bagian yang kelima. Oke, untuk hari ini materi kita diambil dari soal-soal UTBK, SBMPTN. Kita akan coba ya. Sebentar, ini ada yang menghalangi. Oke, kita lihat dari yang pertama. Bagian yang pertama ini soalnya tentang apa sih? Ini adalah sebuah soal tentang persamaan gelombang berjalan. Gelombangnya adalah gelombang transversal. Dia merambat sepanjang tali dan persamaannya dapat dinyatakan dalam Y sama dengan 6 sin 0,02 px plus 4 pt.
di mana X dan Y dalam sentimeter, kemudian T-nya dalam sekon. Jadi ini sengaja dimasukkan untuk sekalian mengingat kembali, karena ini adalah soal yang dasar sekali tentang gelombang. Ya, coba kita lihat di sini, kalau kita punya persamaan gelombang, ya, secara umum persamaan gelombang dapat dinyatakan dalam Y sama dengan A sin Kx plus minus omega T, atau plus minus omega T plus minus Kx gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, apa sih yang diminta dari soal kita? Di sini ada 4 pernyataan dan kalian diminta memilih pernyataan mana yang benar gitu ya. Pernyataan yang pertama tentang amplitude, kemudian panjang gelombang, frekuensi gelombang, dan arah penjalaran gelombang. Jadi ini basic sekali. Kita bisa lihat dari yang pernyataan pertama, amplitudo. Amplitudo itu bisa kita lihat dari mana? Lihat persamaan umum dan persamaan yang diberikan di soal. Amplitudo itu kan A. Kita lihat amplitudo ini diwakili oleh angka 6. Berarti dengan kata lain amplitudonya adalah 6 cm. Benar ya? Yang kedua, panjang gelombangnya adalah 1 meter. Kemudian frekuensi gelombangnya 2 Hz. Nah, itu bisa kita dapat dari mana? Kalau kita lihat besarannya, di dalam sin itu ada 2 besaran, ada K dan ada X. Kx, kemudian ada omega T. Kalau X itu dia kan menunjukkan posisinya di mana. Tapi yang ada kaitannya dengan jarak dan waktu itu adalah K dan omega. Oke, di sini ada K dan ada omega. Apa itu K? K di sini bisa kita dapat dari 2pi per lambda. Dan omega ini adalah 2pi kali F atau 2pi dibagi dengan periode. Nah, sekarang pernyataan yang nomor 2, panjang gelombangnya adalah 1 meter. Panjang gelombang itu lambda, dan itu bisa kita lihat dari nilainya K. Berapa sih K-nya? Nah, kalian bisa lihat nilai K itu bisa didapat dari angka yang ada di depan X. Berarti dari soal yang kita punya, nilai K-nya adalah 0,02 pi. Oke? 0,02 pi ini sama dengan K, dan itu adalah 2 pi per lambda. Maka kita akan dapatkan nilai lambdanya berapa? Berarti lambda sama dengan 2 pi dibagi 0,02 pi. Oke? Berarti 2-nya bisa kita coret. Ini jadinya berapa? Hasilnya adalah 100. Ya, 100, tapi satuannya dalam sentimeter. Nah, di sini kan di pernyataannya dia dalam meter. Berarti ini kan sama saja dengan 1 meter. Pernyataan yang kedua benar. Yang ketiga, frekuensi gelombangnya itu adalah 2 Hz. Berarti di sini yang kita lihat adalah berapa sih frekuensinya. Jadi kita melihat persamaan yang di depannya saja. Omeganya berapa? Omega bisa kalian dapatkan dari angka yang ada di depan T, yaitu 4pi. Berarti kita punya 4pi sama dengan 2πf. Maka F sama dengan, berapa nih hasilnya? 4 dibagi 2, ini sama dengan 2 Hz. Berarti pernyataan 1, 2, dan 3 benar. Yang terakhir, penjalaran gelombang ke arah sumbu X positif. Dari mana ini bisa kita dapatkan? Dari persamaan yang di depan X. Kalau dia menjalarnya ke kanan, itu kalau tandanya negatif. Tapi persamaan yang kita punya, di situ tandanya positif. Berarti penjalaran gelombangnya harusnya ke arah kiri. Maka pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah A. Oke, Ibu berasa ngomong sendiri karena nggak bisa ngedengar kalian sama sekali, ya. Jadi nggak tahu juga responnya kayak gimana. Ada Bu responnya. Oke, bentar Ibu tengok dulu ya. Ada Bu responnya Bu. Ya, suara Ibu masih bisa terdengar? Masih Bu. Oke, bisa ya. Tapi Ibu nggak bisa ngedengar kalian. Gak apa-apa lah ya.
Anggaplah kita kalian nggak nonton ngobrol, Bu. YouTube kalau begitu, karena dia cuma satu arah saja. Oke, sudah berapa siswa yang bergabung sekarang? Ada 43. Kita lanjut ya. Yang belum mengisi presensi, Ibu sudah simpen di chat box-nya ya, jadi kalian bisa masuk ke situ. Nggak berubah kok, jadi bisa masuk aja dari data yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke mana nih? Soal yang kedua. Ya, ini diambil dari UTBK 2019 nomor 15. Soalnya tentang gelombang, jadi hari ini full kita bahas tentang gelombang ya. Ada gelombang berjalan dan ada gelombang stasioner. Kita bahas dua-duanya. Nah, di sini untuk soal yang nomor 2. Simpangan suatu gelombang diberikan oleh Y sama dengan 0,3 cos 2T min X plus Pi per 6. Satuannya dalam meter. Jadi X dan Y-nya dalam meter, T-nya dalam sekon. Pernyataan yang benar untuk gelombang tersebut adalah, oke, jadi kalau kita lihat bedanya dengan yang tadi apa? Kalau yang tadi ini persamaannya dalam sin, ya. Kalau yang ini dalam cos, nggak apa-apa. Jadi persamaan gelombang dapat dinyatakan dalam sin maupun cos. Itu dua-duanya sama-sama sinusoid.
Tuh, connecting lagi Acan. Saya Acan connecting. Ya. Hidung. Tuh, kia. Ya ampun. Udah ada, tak? Ada. Udah. Bilang bentar, bukunya collecting dulu. Bentar ya, Bu Faidnya masih connect dulu. Ya, Kausar ya. Nah, itu yang nggak dapat. Oke, halo, kita lanjut ya sebentar. Ibu pindah deh akhirnya. Ada suara Ibu? Mil? Ada, aman? Ya, Bu. Oke, sip. Sebentar kita lanjut ya. Maaf kepotong, kita masih punya waktu sampai jam 2, masih ada 25 menit lagi ya. Jadinya kita lanjutkan. Ibu akan share screen-nya dulu sebentar. Gandeng itu gimana sih? Luka. Got it, not. Sampai mana tadi? Sampai nomor 2 ya. Yang ini udah, kita lanjut ke sini. Iya. Susah ya kalau terganggu jaringan. Begitulah. Iya. Oke, kita lanjutkan. Di sini sebentar, oh ada. Iya, mohon maaf tadi kepotong, kita balik lagi berarti ya. Oops, sorry. Ya, kita punya Y sama dengan 0,3 cos 2T min X plus Pi per 6. Hubungkan dengan persamaan umumnya, Y sama dengan A cos omega T min KX, ups. Ini plus minus KX plus theta 0 ya. Berarti dari sini kita lihat apa sih informasi yang ada dari sini. Kita punya amplitudo adalah 2, kemudian K-nya di situ adalah 1. Nah, lihat pernyataan yang pertama, periode simpangan sebesar pi sekon. Periode luar biasa. Periode
sebesar pi sekon. Dari mana kita bisa dapat periode? Ingat hubungan antara omega dengan periode. Omega adalah 2pi per T. Berarti kita punya periodenya adalah 2pi dibagi 2. Berapa nilainya? Ini adalah pi sekon. Berarti langsung ya, pernyataan yang pertama benar, jawabannya yang A. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu berapa besar sih kecepatan awal simpangannya, yakin 0,3 atau bukan gitu ya. Caranya bagaimana? Kalau kita punya persamaan simpangan Y, maka untuk kecepatan bisa kita dapatkan dari turunan Y terhadap waktu. Coba kita turunkan. 0,3 cos yang di dalam kurungnya itu theta. Maka kita bisa mendapatkan hasilnya adalah 0,3 dikalikan berapa? Yang di depannya T, ini 2, kemudian cos diturunkan jadi minusin, di dalamnya adalah 2T min X plus pi per 2. Gitu ya, jadi minus 0,6 sin 2T min X plus pi per 2. Apa yang dimaksud dengan kecepatan awal simpangan? Berarti di sini kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0 dan T-nya sama dengan 0. Ketika kita masukkan ke dalam sini, maka yang tersisa, ini pi per 6 ya. Yang tersisa adalah minus 0,6 sin pi per 6. Pi per 6 itu berapa derajat sih? 180 bagi 6, 30 derajat ya. Berarti ini adalah minus 0,6 sin 30 derajat. Berapa sin 30 derajat? Itu setengah. Setengah kali 0,6, ini adalah min 0,3. Karena di sininya berarti kita kalau punya negatif ya dimasukkan negatifnya ya. Oke. Frekuensi periodenya bukan pi tapi frekuensinya 1 per meter. Oke, lanjutkan. Udah. Ih, kabur. Oke, lanjut. Yang nomor berikutnya. Sebuah poin titik A dan B pada yang dilewati gelombang terpisah sejauh 6 cm. Berapa sih beda fase gelombang antara titik dan titik B? Sekarang kita lihat apa sih yang disebut dengan beda fase. Kita kembalikan ke persamaan umum dari gelombang bahwa Y sama dengan A dikalikan sin. Oke, A dikalikan sin, ini kok hilang? Oke, omega T plus minus KX. Oke, ini kalau kita masukkan, ya kita ganti omeganya dengan 2pi per T besar, dan KX-nya, K-nya kita ganti dengan 2pi per lambda. Oke, maka kita akan dapatkan yang ada di dalam sini nih, yang dengan sudut fase ini dia disebut dengan theta. Ini adalah sudut fase. Nah, kalau kita keluarkan sudut fasenya kan sama dengan T dikalikan T plus minus 2pi per lambda dikalikan X. Kalau 2pi-nya Ibu keluarkan, maka kita dapat persamaannya T per periode plus minus X per lambda. Bagian ini yang disebut dengan fase. Lambangnya adalah V. Nah, yang disebut dengan beda fase, delta V itu apa? Kalau misalnya kita punya 2 titik pada satu waktu yang sama, berarti ini sama ini, maka beda fase dapat kita lihat dari delta X dibagi sama lambda. Nah, ini akan kita cari ya. Sekarang coba kita apa sih ini yang kemudian dia dilembang per cm, berarti itu adalah delta X-nya
ya. 60 cm, 60 cm. Berarti ini 0,6 meter ya, kita samakan satuannya. Sekarang berapa besar kalau begitu beda fasenya? Beda fasenya bisa kita dapat dari delta X dibagi dengan lambda. Berapa delta X-nya? 0,6. Berapa lambdanya? Lambdanya adalah 2. Ini adalah 0, berapa? 3. Nah, tapi ini kita ubah ke dalam bentuk derajat, kita kalikan dengan 360 derajat. Berapa hasilnya? Kita dapatkan 108 derajat. Ya, ini hasilnya adalah mana? Ini hasilnya adalah 108 derajat. Oke, next. Berikutnya, soal apa ini? Nah, sekarang kita punya gelombang stasioner. Kalau gelombang stasioner itu kan paduan dari dua buah gelombang. Yang kita tahu, kalau gelombang stasioner, mana nih? Gelombang stasioner itu bisa kita dapatkan ketika ujungnya bebas maupun untuk ujung yang terikat. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah persamaan yang terbentuknya. Kalau ujungnya bebas, kalian gambarkan seperti ini. Katakanlah kemudian si talinya bergerak bebas, maka ketika dia digetarkan di bagian ujungnya ini, ya, dia bebas bergerak di sini, ya. Kalau kita hubungkan dengan persamaan, maka X-nya bisa bergerak, maka untuk yang ujung bebas ini, kita bisa tuliskan persamaannya adalah Y sama dengan 2A cos KX, oke? Kemudian sin omega T, sin omega T. Di sini omega, atau kalau misalnya kita lihat dari ujung pinggirnya, kita bisa dapatkan seperti ini, omega T minus L dibagi dengan V. Atau kalau misalnya kita hanya mengukur dari ujung yang terikat atau ujung bebasnya saja, maka kita bisa tuliskan persamaannya sampai di sini saja, sin omega T. Nanti tinggal kita kurangin kalau misalnya mau diukur dari ujung yang getarnya. Oke, itu kalau ujung bebas. Indikasinya di sini, indikatornya. Cos itu untuk nilai X sama dengan 0, berarti pas di apa ini sama, artinya inilah di sini dia bebas bergerak amplitudenya. Beda dengan ujung terikat. Kalau ujung terikat di sini dia ikat, maka oke, di ujung ini dia selalu terbentuk simpul. Oke, ini selalu simpul. Ini kenapa hilang-hilang? Ini simpul. Nah, berarti kalau dinyatakan dalam bentuk persamaan bagaimana? Ini adalah Y. Oke, ini adalah Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Oke, jadi yang dilihatnya adalah apakah dia ujung bebas atau terikatnya, lihat yang di depan X-nya. Apakah itu sin atau cos? Kalau dia cos berarti ujung bebas, kalau dia sin berarti ujung terikat. Sekarang persamaan yang kita punya adalah Y sama dengan 0,5 px sin 10 pt. Ya, berarti ini adalah ujung apa? Ujung bebas. Oke, kita punya ini adalah ujung bebas. Nah, sekarang pernyataan yang pertama, jarak antara perut dan simpul yang berurutan itu 0,1. Apa sih perut, apa sih simpul? Kalau perut itu berarti dia yang bisa bergerak bebas, ya. Kalau simpul berarti di sini dia tidak bergerak.
kalian bisa lihat sebetulnya kalaupun kita tidak menggunakan rumus, kita bisa lihat dari gambar. Yang namanya perut dan simpul, ya kalau kita lihat di gambar, ini jaraknya, oke, ini perut, ini simpul. Jarak dari perut ke simpul ini adalah 1/4 lambda. Artinya apa? Artinya kita perlu tahu dong nilai lambdanya berapa. Dan kita bisa dapat lambda. Nah, di sini kan kita punya nilai K. K hubungannya dengan lambda, tadi sudah kita bahas bahwa K itu adalah 2pi dibagi dengan lambda. Yang kita punya, K itu kan yang di depan X ini ya. Berarti nilai K-nya adalah 5pi ya. Ini sama dengan 5pi. Berarti kita bisa mendapatkan nilai lambdanya berapa? Lambdanya adalah 2/5 atau 0,4. Nah, sekarang yang kita cari di pernyataan pertama adalah jarak antara perut dan simpul yang berurutan. Kalau kita lihat di gambar, dari perut ke simpul itu kan sama dengan 1/4 lambda. Berarti ini bisa kita cek bahwa apakah 1/4 lambdanya sama dengan 0,1 atau enggak, gitu ya. 1/4 kali lambda berarti 1/4 dikalikan lambda yang kita punya adalah 0,4. Berarti kita punya di sini 0,1 meter. Pernyataan yang pertama, hertz. Frekuensi gelombang, dapatnya dari mana ya? Oke, kita punya omega. Omega itu bisa kita dapatkan di depannya 10-nya sama dengan, oke? Apa itu omega? Omega bisa kita dapat dari 2pi dikalikan F. Dan dari persamaan yang kita punya, ini nilainya adalah 10pi sama dengan 2pi F. Maka frekuensinya berapa? Ini coret, ini coret. Berarti kita punya frekuensinya adalah 5 Hertz. Berarti bukan ya? Oke. Ini frekuensi gelombangnya 10 Hertz. Berarti pernyataan yang kedua salah. Yang ketiga, panjang gelombangnya 0,4 meter. Tadi kita sudah tentukan di awal bahwa nilai panjang gelombangnya adalah 0,4 meter. Oke? Yang terakhir, cepat rambat gelombang adalah 1 meter per sekon. Dari mana kita bisa mendapatkan cepat rambat gelombang? Cepat rambat gelombang dengan kecepatan getar partikel itu berbeda. Kalau cepat rambat gelombang ini adalah berapa cepat dia merambat. Dari mana kita bisa dapatkan? V itu bisa kalian dapat dari dua cara sebetulnya. Bisa kalian dapat dari F kali lambda atau bisa kalian dapat dari omega per K. Oke, yang omega per K ini sebetulnya dari sini sih. Kalian bisa ambil F itu kan sama dengan omega per 2pi. Sementara lambda itu tidak lain adalah 2pi dibagi K. Kalau ininya kita coret, maka kita dapatkan itu tidak lain adalah omega dibagi dengan K. Oke, tinggal kita masukkan saja kalau begitu. Omega-nya itu adalah 10pi, sementara K-nya adalah 5pi. Maka kita dapatkan harusnya nilai cepat rambatnya adalah V sama dengan omega dibagi K. Ini 10pi dibagi dengan 5pi dan hasilnya adalah 2 apa? 2 meter per sekon. Oke, seperti itu. Ya. Jadi soal-soal gelombang biasanya dinyatakan dalam bentuk samaan seperti ini atau enggak seringkali juga diberikan dalam bentuk gambar. Coba kalau misalnya Ibu lihat di sini.
Iya, kita coba lihat. Kita cari satu kaitan dengan gelombang ya. Udah, ini udah. Ini udah, ini udah. Ternyata untuk soal-soal gelombang itu nggak sulit ya. Kalau kalian bolak-balik, pertanyaannya nggak jauh-jauh dari seputar itu. Coba kita tambahkan satu file lagi. Sorry. Ya, kita cek saja waktu 5 menitan ya. Kayaknya tadi ada satu soal yang kelewat sebentar. Oh, ini dia Ibu kehilangan satu soal. Cek satu soal yang ini terakhir. Ada 2 balok kayu A dan B terapung di permukaan danau. Kalau ini kita harus coba mendeskripsikan seperti apa. Akan lebih membantu kalau kita bisa menggambarkan ya. Nah, jarak keduanya itu 150 cm. Ketika gelombang sinusoidal menjalar pada permukaan air, teramati bahwa pada saat T sama dengan 0, balok A berada di puncak, sedangkan balok B berada di lembah. Keduanya dipisahkan satu puncak gelombang. Nah, pada saat T sama dengan 1 detik, balok A berada di titik setimbang pertama kali dan sedang bergerak turun. Manakah pernyataan yang benar tentang gelombang pada permukaan air tersebut? Oke, mungkin kalian pernah beberapa kali ketemu dengan soal seperti ini. Tapi dari sini kita bisa coba gambarkan seperti apa. Mulai dari mana? Kita gambarkan saja gelombangnya. Gelombang puncak, katakanlah balok A itu posisinya kan dia ada di puncak tuh. Ibu gambarkan di sini. Ini kok hilang? Oke, ini adalah ini. Ya. Ini balok A. Kemudian balok B-nya di mana? Balok B ada di lembah, tapi terhalang oleh satu puncak. Berarti B-nya di sini. Oke, ini balok. Oke, ini balok B. Nah, apa yang diketahui? Jarak keduanya 150 cm. Ini 150 cm. Informasi apa yang bisa kita dapat dari sini? Kalian lihat gambarnya. Dari A ke B itu berapa gelombang sih? Dari sini sampai puncak berikutnya, ini 1 lambda. Ini 1 panjang gelombang. Dari sini, dari puncak ke lembah, berarti ini adalah setengah lambda. Ke sini mulu. Ya. What's wrong with this pointer? Kenapa nih pointernya? Sebentar. Ini setengah lambda ya. Nah, berarti kalau begitu 150 cm itu sama dengan 3/2 lambda dong. Maka kita langsung mendapatkan bahwa panjang gelombangnya atau lambdanya adalah 100 cm atau 1 meter. Ya, berarti pernyataan yang pertama salah, harusnya 1 meter. Yang kedua, pada saat T sama dengan 1 detik, balok berada di titik seimbang dan sedang bergerak turun. Kita lihat, pada saat 1 detik, tadi balok A berada di titik seimbang pertama kali. Titik
titik seimbang tuh di mana? Nah, di sini Ibu pada di sini. Ya, dia sampai di sini. Ini kenapa sih? Oke. Iya. Ya, sampai sini ya. Dia punya waktunya ternyata yang ditempuhnya itu dalam 1 detik. Informasi titik ini berarti ini untuk mencapai 1/4 lambda. Informasi apa yang bisa kita ambil? Oh, kalau dia dapatnya 1 lambda itu bisa kita dapatkan dalam waktu periodenya sama dengan 4 kalinya dong. Ini ada oke? Iya. Sini karena ada kendala beberapa hal, kemudian waktunya juga sudah selesai. Ini 1/4 lambda ya. 1/4 kan periodenya seperti bergerak 1 detik, 1/4 lambda. Posisinya ada di sini, memang dia berada di titik setimbang, tapi dia nggak lagi bergerak turun, tapi dia sedang bergerak ke atas, gitu ya. Maka kita dapatkan balok B berada di titik setimbang dan sedang bergerak turun, salah, harusnya dia naik. Yang ketiga, frekuensi seimbang 0,2 Hz. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa periodenya itu adalah 4 sekon. 4 sekon diperlukan untuk menempuh 1 lambda. Maka frekuensinya bisa kita dapat dari 1/T. Berapa itu? 1/4 apa? 1/4 Hz. Berarti nilai yang benar adalah yang C, gitu ya. Amplitudo gelombang ini nggak bisa kita tentukan karena nggak ada data tentang itu, gitu. Seperti itu. Jadi itu pertemuan kita hari ini. Oke, terima kasih kalian yang sudah datang. Setelah tadi belajar di kelas jam 1 sampai 9, nah dengan TBS membantu kalian untuk materi tentang gelombang ini. Oke? Silakan semua, Ibu pamit dari kelas ini, silakan melanjutkan aktivitasnya.